Perkenalkan, nama saya Yuliana Abdusatulaini sebagai supervisor. Saya Muhammad Kamarudin sebagai coach. Saya Umi Kalsum sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Oh iya, Pak Mamat, Pak Mamat akan melakukan coaching ya? Iya Bu Yuli. Iya. Kalau boleh tahu siapa yang akan Bapak coaching? Nanti saya akan melakukan coaching dengan rekan saya Ibu Umi Kulsum. Kita tanya-tanya sedikit ya Pak ya. Ya. Iya. Pak, dalam diskusi nanti rubrik penilaian percakapan Bapak, kalau boleh tahu apa saja nih Pak? Nanti saya akan melaksanakan percakapan coaching dengan rekan saya Ibu Umi Kulsum. Nanti saya akan melakukan percakapan itu dengan menggunakan alur percakapan kita dari mulai penetapan tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalah, kemudian bagaimana kunci saya dapat merencanakan aksi, dan terakhir tentu saja tanggung jawab terkait hasil yang sudah diperoleh. Iya, siap Bapak, bagus. Kemudian Bapak, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan untuk coaching Bapak itu? Kompetensi intinya ada 3 itu. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang terakhir tentu saja saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Kalau boleh tahu Pak, dari 3 kompetensi yang Bapak kembangkan, yang akan Bapak kembangkan itu, yang paling spesifik yang Bapak ingin observasi apa? Sebenarnya saya ingin mengembangkan semuanya, tapi kalau ditanya yang lebih spesifik, tentu saya ingin lebih mengedepankan atau memperdalam lagi terkait kompetensi percakapan sebagai pendengar yang aktif dan juga sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang berbeda. Seperti itu ya, bagus sekali. Jadi Bapak mengembangkan 2 kompetensi ya Pak ya? Iya. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan ini apa Pak? Ya, karena tadi ada 2 kompetensi inti yang lebih spesifik akan saya capai. Yang pertama itu kan terkait mendengarkan aktif. Jadi di situ saya harus mencapai atau harus memenuhi bahwa kunci saya itu bisa tahu dulu permasalahan yang sebenarnya. Dia lebih tahu, mendalami apa permasalahan, apa kendalanya. Kemudian yang kedua terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu bisa tercapai dengan harapan kunci saya itu dapat menyelesaikan atau mengeluarkan ide-ide baru melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya, untuk mengarahkan kunci saya, untuk menggugah pemikiran kunci saya supaya dia bisa memberikan ide-ide atau penyelesaian solusi dari permasalahannya itu sendiri. Begitu Bu. Iya Pak, bagus sekali sudah rencana Bapak itu. Saya ucapkan selamat melakukan coaching. Ya. Semoga berhasil apa yang ingin Bapak itu. Amin, amin. Terima kasih. Mari Pak, silakan. Ya, mari Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah. Bu Umi tadi sempat WA saya ya, ngajak ketemuan di kantin. Iya Pak. Oke. Oke, ini apa sih yang mau kita bicarakan sore ini? Saya pengen banget Pak, ini Pak, anak-anak saya boleh ingat, saya kan mulai kelas 5, kelas 8 B dan saya. Namun saya di kelas 8 B itu ini kan memiliki rasa peduli untuk membuat apa kesempatan yang menjaga kelas supaya kita masih belajar mereka seperti semakin menurun. Oh, jadi intinya Bu Umi itu mau bercerita anak-anak di kelas 8 B ya, itu Padahal saya sudah sering ingatkan. terkait kebersihan kelas. Iya. Jadi mereka itu tidak ada semacam apa ya, kemauan dari diri sendiri, kesadaran untuk menjaga kebersihan di kelas. Terus dari percakapan ini nanti harapannya mau dapat apa? Saya pengennya anak-anak itu lebih peduli pada kebersihan kelas.
diingatkan. Jadi mereka itu punya kesadaran sendiri lah di dalam dirinya. Jadi kalau seperti itu, jadi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir itu mereka tetap menjaga kebersihan gitu, jadi tanpa ditekan, tanpa seperti kami kan selalu diingatkan setiap saat. Bagaimana sih mereka itu bisa benar-benar kesadaran tentang kebersihan lingkungan atau meditasi mereka? Oke. Jadi yang ibu inginkan itu anak-anak itu lebih sadar diri lah ya, kemudian lebih peduli. Jadi yang diinginkan. Nah, kalau keadaan itu yang ibu maksud itu angkanya 10, ya. Jadi angka 10 itu menunjukkan anak-anak saya sudah sadar, peduli tanpa disuruh. Itu menunjukkan angka 10. Nah, kira-kira kondisi anak-anak di kelas 8B itu sekarang ada di angka berapa dari 1 sampai 10? Ya, itu yang paling parah. Makanya baru 5 ada berapa? Baru 5. Jadi ibu dari angka 5 itu kondisi yang diinginkan paling tidak saat inilah. Untuk saat ini dia angka berapa? Paling tidak angka 7 lah. Ya, tidak angka 7 ya. Jadi untuk angka 10 masih Iya, 7 ke 8. Meskipun bukan tapi mereka itu sadar gitu kalau sampai di tempatnya itu belum apa. Oke, jadi posisi angka anak-anak itu sekarang ada di posisi angka 5. Harapannya dalam 20 dekat ini ingin angka ke 8 ya, 8. Nah, untuk mau ke angka 8 itu, Pak, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan? Ini Pak, bisa pikirkan berhari-hari ini Pak. Bagaimana cara mereka itu supaya bisa melupakan. Kan sejak awal itu kan ini kan sudah pertengahan. Sejak awal itu sebenarnya kan sudah ada petugas piket mengajar tadi. Jadi mereka tuh sudah terbagi semuanya itu dalam piket itu, pembagian piket itu. Cuman yang sepertinya efektif pada saat jam pembelajaran awal sampai istirahat pertama. Begitu kan pertama, apalagi saat kedua harus lanjut seperti Habis lingkungan juga. awal. Nah, kira-kira di jam pertama itu kenapa? Apa yang membuat mereka itu kok bisa seakan-akan bisa menjaga kebersihan? Yang tiketnya berjalan, jadi tiketnya lumayan berjalan, cuman mungkin mereka mengira tiket itu hanya jam pertama saja gitu Pak. Jadi setelah lewat istirahat itu masih bakal ya mereka cek. Jadi pikirnya berjalan di hanya jam-jam awal aja ya, sampai pertengahan. Setelah di belakang sekarang kan nggak berjalan. Nah, kira-kira apa yang bisa ibu dilakukan untuk mengaktifkan tiket itu tidak hanya di jam pertama, tapi di jam kedua apa yang bisa dilakukan kira-kira untuk anak-anak ini? Ya mungkin yang langkah yang pertama sekali saya ngomong karena ngobrol ya bahasanya. Saya itu apa sih pendapat mereka tentang kebersihan? Apakah memang kebersihan itu hanya pertama kedua saja? Jika ada mereka itu tidak perlu bersifat akan bisa dialog berdiskusi saya ingin mencoba ya. Mungkin itu yang pertama. Kedua mungkin ada langkah itu ya Pak. Kan sebenarnya sudah ada pembagian tiket, cuma saya sepertinya di kelas itu belum ada belum ada kesepakatan kelas ya. Saya akan kelas. Kelas nanti mungkin arahnya mungkin kalau mereka sudah sepakat jalan sudah stabil mereka ya mungkin bisa Bagus itu. Jadi sementara ini ada dua alternatif yang saya tangkap ya dari ibu. Kita harus bicara, ya, bicara dulu dengan anak-anak. Ibu wali kelas ya? iya. Oh, kebetulan wali kelas. Ibu bertanya dulu, ngomong, bicara dulu sama anak-anak, menguatkan lah kata-kata ya. Kemudian mau membuat peraturan kelas. Begitu ya? Iya, sepertinya belum ada peraturan. Jadi peraturan bukan peraturan kelas, Pak.
Jadi lebih spesifik bukan peraturan dulu ya, tapi kesepakatan yang berlaku di dalam kelas itu. Oke. Dari dua ini, dua solusi ini yang tadi sudah disampaikan. Pertama, bicara dengan anak-anak, menguatkan. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan. Nah, dari dua ini untuk saat-saat ini, kira-kira mana yang lebih harus dilakukan lebih awal? Kali ini saya harus ini dulu lah deh dilakukan daripada ini. Kira-kira mana yang Ya harus ngomong dulu ke anak-anak, diskusi Pak. Ngomong ya sama anak-anak. Sampai di mana sih sebenarnya Pak mau mereka tentang kebijakan itu yang penting Pak. Jadi sudah saya paham, oh anak-anak ini ternyata seperti ini pemahamannya gitu. Jadi kalau sudah seperti itu nanti Oke. Jadi yang pertama dilakukan ini kayaknya harus ngomong dulu deh, ya. Ngomong dulu sama anak-anak, percuma pakai ada kesepakatan tapi anak-anak nggak sadar-sadar juga. Nah, ngomong atau bicara kepada anak-anak itu rencana aksi yang bagus dan kira-kira rencana itu bisa dikatakan berhasil. Jika bagaimana? Ngomong bicara sama anak-anak, saya ini ngomongnya dikatakan berhasil. Jika anak-anak itu bagaimana? ya jika anak-anak aktif dalam arti pada saat saya menyampaikan suatu topik permasalahan ya untuk dosen kelas itu mereka bisa menyampaikan pendapat ada interaksi lah antara guru siswa itu ada interaksi kita mencari Solusi yang mau diinginkan apa itu? solusinya ya jelas ya pengennya pas bersih Jadi sesuai tujuan ibu kan, tadi kan ingin kelas itu bersih terus, makanya ibu kalau ngomong. bersih kan nyaman pelajaran enak suasananya juga. Oke. Nah, dari solusi yang ibu ingin lakukan dan aksinya itu mau ngobrol dulu sama anak-anak. Kira-kira siapa sih selain ibu sendiri yang bisa bantu ibu? Oh iya. Jadi di kelas itu kan tidak hanya wali kelas. Iya. Jadi guru pengajar yang lain mungkin saya juga punya tujuan beliau gitu. Jadi untuk selalu dan selalu mendapatkan dalam mendengarkan untuk dalam presentasi. Jadi saya tidak bisa kawan-kawan sendirian dalam mendengarkan. Jadi saya butuh kolaborasi dengan Intinya tidak hanya bumi sendiri. betul Pak. Ya. Saya tidak kalau yang sampai yang ada di Jadi teman-teman rekan sejawat atau guru-guru lain juga Iya. dibutuhkan dalam hal ini. Oke. Nanti rencana ini kira-kira kapan mulai akan dilaksanakan? Ya kalau mengingat anak-anak itu sekarang sudah ini apa ya seperti sudah berubah tapi di bawah umumnya itu luar biasa banget sekali. Jadi urgen Pak kayaknya secepatnya Iya. begitu saya udah bisa masuk ke kelasnya udah kesempatan masuk ke kelas saya akan luangkan waktu itu. Ya. Bumi dari tadi percakapan kita sampai di akhir ini. Jadi mohon maaf ya Bumi, kita nggak punya waktu banyak nih ya. Jadi kita sudah ngobrol. Nah dari awal sampai barusan sampai di akhir, kira-kira apa yang Ibu Umi dapatkan dari hasil percakapan kita? Apa yang Ibu Umi dapatkan? Saya dapat muatan Pak. Sebenarnya saya ada cara gitu tapi sepertinya gimana gitu ya lihat anak-anak itu sebenarnya juga pasti. Jadi dengan adanya saya dengan Pak Mamat, alhamdulillah saya semangat ini. Jadi tadi kan sudah ada dua rencana aksi ya. Rencana aksi itu ada yang lebih diprioritaskan ya. Iya. Nah, mudah-mudahan Ibu Umi bisa dapat segera melaksanakan itu. Semoga berkomitmen dan kapan kira-kira nanti kita bisa ngobrol lagi? Itu dia. Nanti mungkin kan pertama kan saya di saya kemudian ada itu mungkin saya akan melakukan sesuatu persepsi ya tapi mungkin dalam waktu dulu saya akan refleksi nanti mungkin setelah itu evaluasi jadi mungkin 7 bulan sekali mungkin nanti hasilnya kelihatan saya akan
pasti saya juga untuk perkembangannya saja. saya juga penasaran mau tahu hasilnya apa sudah baik atau masih ada kendala lain. Terima kasih Bu ya, makasih waktunya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam Bu Lili. Iya, Pak Mamat, tadi Bapak sudah melakukan praktik kucing ya kepada Alhamdulillah. kami. Iya, Bapak. Ini sesi terakhir kita pasca observasi nih Bapak. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah Bapak lakukan? Iya tentu boleh. Iya, Pak Mamat, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Saya kan tadi ingin lebih spesifik mau meningkatkan kompetensi coaching itu pada kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan tertulis. Nah, indikator tercapaiannya itu apabila coaching itu mampu mengidentifikasi apa yang sudah menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua, coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan. Nah, hal ini saya rasa tadi sudah berhasil, ya, sudah tercapai indikator ini karena ditunjukkan tadi bahwa kunci saya atau Ibu Umi tadi itu awalnya kebingungan Bu dengan apa kira-kira yang akan jadi solusinya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya Ibu Umi itu atau kunci yang saya lakukan sejak kapan tadi, dia mulai berpikir, dia mulai muncul ide-ide sehingga pada akhirnya dia bisa menemukan solusi. Jadi itu tercapainya. Iya, saya juga merasa seperti itu Bapak. Iya. Dari proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Umi sudah tercapai. Bu Umi sudah menemukan ya solusi dari permasalahannya berkat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak lakukan. Iya. Nah, Bapak untuk yang kedua ini Pak, Iya. saya ingin menyampaikan catatan saya. Oh iya, Ya, silakan. terkait hasil observasi yang sudah saya lakukan pada saat Bapak melakukan coaching. Ya, dari percakapan alumni kita yang Bapak lakukan pada saat coaching, mulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya sampai ke tanggung jawab. Saya rasa Bapak sudah melakukannya dengan sudah bagus. Bapak bisa menggali informasi sehingga ketika Bu Umi merasa kebingungan terhadap permasalahannya, dia ternyata bisa melakukan mencari jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi berkat pertanyaan berbobot Bapak. Sudah bagus sekali kompetensi yang Bapak kembangkan ini. Terima kasih. Kemudian Bapak juga kalau menurut saya sudah dengan tenang bisa menanyakan perlahan kepada Bu Umi. Bapak sudah tenang, kemudian pertanyaannya ditanyakan secara sistematis sehingga Bu Umi dapat mencapai apa yang menjadi permasalahannya, mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin seperti itu kalau menurut saya Bapak sudah bagus kompetensi coaching Bapak ini. Kemudian alur-alur Bapak yang sudah Bapak lalui itu sudah sistematis. Saya harap ini bisa tetap dipertahankan, mungkin bahkan bisa ditingkatkan lagi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, kemudian yang terakhir ini pertanyaan Ya. saya ya Bapak. Kira-kira menurut Bapak kalau di pra-observasi tadi Bapak ingin mengembangkan dua kompetensi. Nah, dari dua kompetensi ini mungkin ada lagi yang ingin Bapak kembangkan. Ya, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching selanjutnya yaitu terkait kompetensi inti kehadiran penuh. Nah, itu akan saya coba nanti lagi itu saya kembangkan, tetapi tanpa melupakan dengan kompetensi itu yang sudah tadi saya lakukan, yaitu terkait mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tentu itu akan saya lebih tingkatkan lagi, terutama
yang paling ingin saya terapkan atau saya tingkatkan adalah terkait kehadiran penuh, supaya saya bisa menunjukkan kepada rekan coach saya nanti bahwa di antara coach dengan coach itu tidak ada tingkatan, tidak ada perbedaan. Kita setara, sama-sama ingin mengembangkan diri, sama-sama ingin memberdayakan diri untuk menemukan solusi. Saya rasa itu Ibu Wiwi. Luar biasa, ternyata Bapak dari 2 kompetensi akan Bapak tingkatkan lagi Insya Allah. menjadi semuanya 3 kompetensi akan Bapak tingkatkan. Insya Allah. Semoga diikuti program selanjutnya Bapak bisa mencapai 3 kompetensi ini secara baik. Amin. Begitu. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Ini sudah selesai, saya rasa sudah cukup baik. Saya akhiri Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.